Hai semua, selamat bergabung kembali di kelas online mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti untuk kelas 12 bersama Ibu Francisca Suci. Hari ini kita masih pada bab pertama dengan tema yang ketiga yaitu perkawinan dalam tradisi Katolik. Kita akan lihat yang pertama yaitu pemahaman umum tentang perkawinan. Ada makna perkawinan menurut peraturan perundang-undangan. Nah, sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila yang pertama ialah ketuhanan yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian. Sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi juga unsur batin atau rohani. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1 undang-undang tersebut berbunyi, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan yang merupakan tujuan perkawinan. Pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Nah, ini merupakan makna perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan tujuannya yaitu pemeliharaan dan pendidikan anak. Berikutnya kita lihat apa itu ajaran gereja tentang perkawinan, khususnya ajaran gereja Katolik ya. Yang pertama itu ada menurut Kitab Hukum Kanonik atau KHK. Nah, dalam Kanon 1055 diungkapkan paham dasar tentang perkawinan gerejawi. Di sana disinggung antara lain tentang yang pertama, perkawinan sebagai perjanjian. Nah, gagasan perkawinan sebagai perjanjian ini bersumber pada Konsili Vatikan Kedua GS 48 atau Gaudium et Spes nomor 48 yang pada gilirannya menimba aspirasi dari kitab suci. Yang kedua, perkawinan sebagai perjanjian menunjuk segi-segi simbolik dari hubungan antara Tuhan dan umatnya dalam perjanjian lama, itu Yahweh dan Israel, dan dalam perjanjian baru hubungan antara Kristus dengan gerejanya. Tetapi dengan perjanjian mau diungkapkan pula dimensi personal dari hubungan suami istri yang mulai sangat ditekankan pada abad modern ini. Kemudian yang ketiga, perkawinan sebagai kebersamaan seluruh hidup dari pria dan wanita. Kebersamaan seluruh hidup tidak hanya dilihat secara kuantitatif atau lamanya waktu, tetapi juga secara intensitasnya. Kebersamaan seluruh hidup harus muncul utuh dalam segala aspeknya, apalagi kalau dikaitkan dengan cinta kasih. Kemudian yang keempat, perkawinan sebagai sakramen. Nah, ini merupakan unsur hakiki perkawinan antara dua orang yang dibaptis, yakni laki-laki dan perempuan. Perkawinan pria dan wanita menjadi tanda cinta kasih Allah kepada ciptaannya dan cinta Kristus kepada gerejanya. Berikutnya, perkawinan menurut ajaran resmi gereja. Dalam Gaudium et Spes atau GS nomor 48 dijelaskan bahwa perkawinan merupakan kesatuan mesra dalam hidup dan kasih antara seorang pria dan seorang wanita yang merupakan lembaga tetap yang berhadapan dengan masyarakat. Karena itu, perkawinan bagi gereja Katolik tidak sekedar ikatan cinta mesra dan hidup bersama yang diadakan oleh Sang Pencipta dan dilindungi hukum-hukumnya. Perlu pula kita ingat bahwa perkawinan menurut bentuknya merupakan suatu lembaga dalam hidup kemasyarakatan. Tanpa pengakuan sebagai lembaga, perkawinan semacam hidup bersama saja yang dipandang oleh masyarakat sebagai liar atau kumpul kebo. Nah, perlu dilihat pula bahwa perkawinan menurut maksud dan intinya merupakan kesatuan hidup dari dua pribadi. Tidak ada perkawinan tanpa kebebasan yang ingin membangun kesatuan hidup itu. Perkawinan itu terwujud dengan persetujuan antara seorang pria dan seorang wanita yang diungkap secara bebas untuk membagi hidup satu sama lain. Persetujuan itu mesti dinyatakan secara publik
Artinya, di hadapan saksi-saksi yang resmi, diakui dan menurut aturan yang berlaku dalam lingkungan masyarakat. Ingat, kalau misalnya dia tidak resmi atau tidak diakui, maka itu bisa disebut kumpul kebo. Dalam gereja Katolik, orang yang hidup bersama tetapi belum diberkati di dalam gereja itu masih dianggap kumpul kebo. Misalnya, hanya nikah adat tetapi sudah satu rumah, itu di dalam gereja Katolik dia dianggap sebagai kumpul kebo. Oleh sebab itu dia harus diungkapkan secara bebas di depan saksi-saksi, dinyatakan secara publik dan diakui secara resmi, baik oleh gereja maupun secara sipil. Berikutnya kita lihat tujuan perkawinan. Menurut gereja Katolik, tujuan perkawinan itu ada dua. Yang pertama dan yang paling utama itu adalah kesejahteraan lahir batin suami istri, dan yang kedua kesejahteraan lahir batin anak-anak. Mari kita simak kesejahteraan lahir batin suami istri. Nah, tujuan ini ialah tujuan yang paling utama dan yang paling pertama itu adalah untuk saling mensejahterakan suami dan istri secara bersama-sama dan bukan kesejahteraan pribadi salah satu pasangan. Karena ada bahaya bahwa ada pasangan yang diperalat untuk memperoleh kesejahteraan material. Nah, Kitab Suci mengajarkan bahwa tujuan perkawinan ialah saling menjadikan baik dan sempurna, saling mensejahterakan, yaitu dengan mengamalkan cinta seluruh jiwa raga. Jadi tidak setengah-setengah. Mencintai pasangan seperti mencintai diri sendiri. Perkawinan itu merupakan panggilan hidup bagi sebagian besar umat manusia untuk mengatasi batas-batas egoisme, untuk mengalihkan perhatian dari diri sendiri kepada sesama, dan untuk menerima tanggung jawab sosial, serta menomorduakan kepentingan diri sendiri demi kepentingan kekasih dan anak-anak mereka bersama. Oleh sebab itu, orang yang egois itu seyogianya tidak siap untuk hidup berkeluarga. Kemudian tujuan yang kedua adalah kesejahteraan lahir batin anak-anak. Gereja selama berabad-abad mengajar bahwa tujuan pokok perkawinan adalah melahirkan anak. Nah, di sini awal-awalnya gereja itu mempunyai tujuan yang sama dengan tadi Undang-Undang Dasar Nomor 1 tadi, yaitu melahirkan anak. Namun, baru pada abad kita ini, menjelang Konsili Vatikan kedua, orang mulai bertanya-tanya lagi mengenai hakikat perkawinan atau tujuan perkawinan tadi. Apabila tujuan utama perkawinan adalah anak, apakah ayah ibu hidup semata-mata untuk anak? Bagaimana kalau tujuan perkawinan itu untuk mendapatkan keturunan tidak dapat dipenuhi, misalnya karena pasangan itu mandul? Kita tahu bahwa gereja Katolik berpandangan walaupun pasangan itu tidak subur, mereka tetaplah suami istri yang sah dan perkawinan mereka lengkap, penuh arti dan diberkahi Tuhan. Dalam dokumen-dokumen Konsili Vatikan kedua, gereja tidak lagi terlalu mutlak mengatakan bahwa keturunan sebagai tujuan paling pokok dan utama. Oleh sebab itu, tujuan paling utama dari hidup berkeluarga itu atau menikah itu adalah kesejahteraan lahir batin suami dan istri. Itu ingat, itu yang paling utama. Jadi sebelum memutuskan untuk menikah, harus tahu dulu apa tujuan utama dari perkawinan secara gereja Katolik. Oke, berikutnya adalah sifat perkawinan. Sifat perkawinan itu juga ada dua, yang pertama monogam, yang kedua tak terceraikan. Nah, salah satu perwujudan dan kesetiaan Kristen dalam perkawinan ialah bahwa perkawinan yang bersifat monogam. Dalam perkawinan Kristen menolak poligami atau laki-laki yang beristri banyak dan poliandri perempuan yang bersuami banyak. Dalam perkawinan Kristen, suami istri menyerahkan diri seutuh-utuhnya kepada istrinya dan sebaliknya istri pun harus menyerahkan diri secara utuh kepada suaminya. Tidak boleh terbagi kepada pribadi-pribadi yang lain lagi. Hanya satu untuk satu sampai kematian memisahkan mereka. Jadi dalam gereja Katolik itu tidak ada istilah bersuami lebih dari satu atau beristri lebih dari satu.
Dalam perkawinan Kristen yang diserahkan bukan suatu hak, bukan pula badan saja, juga bukan hanya tenaga dan waktu, melainkan seluruh pribadi demi menata masa depannya. Sifat yang kedua yaitu tak terceraikan. Dalam perkawinan Kristen, bukan saja monogam tetapi juga tak dapat diceraikan. Perkawinan Kristen bersifat tetap, hanya maut yang dapat memisahkan keduanya. Nah, ini sebabnya di dalam gereja Katolik, orang yang bercerai itu tidak bisa diberkati lagi pernikahannya dalam gereja Katolik. Karena menurut gereja, pernikahan yang pertama itu masih ada. Tidak ada perceraian dalam gereja Katolik. Perkawinan Kristen menuntut cinta yang personil, total, dan permanen. Suatu cinta tanpa syarat. Suatu pernikahan dengan jangka waktu dan syarat-syarat terbatas tidak mencerminkan cinta yang personil, total, dan permanen itu. Nah, dapatkah kita saling menyerahkan diri dengan syarat, dengan perasaan cemas kalau-kalau batas waktunya sudah dekat? Untuk memberikan landasan yang kuat dalam janji pernikahan, setiap calon mempelai di hadapan Tuhan mengikrarkan kesetiaan mereka satu sama lain sampai maut memisahkan mereka. Jadi suami dan istri dipilih Tuhan untuk menjadi suatu sakramen satu bagi yang lain. Nah, di sini dikatakan bahwa suami dan istri dipilih Tuhan untuk menjadi suatu sakramen. Sakramen itu ialah tanda atau simbol kehadiran Tuhan di tengah manusia. Jadi seyogianya suami istri itu harus bisa menjadi tanda kehadiran Tuhan bagi pasangannya masing-masing. Mereka diangkat menjadi tanda kehadiran Kristus yang selalu menguduskan, menguatkan, dan menghibur tanpa memasang syarat apapun. Kristus sendiri dengan setia menyertai dan menolong suami dan istri, maka pasangan harus sanggup untuk setia satu terhadap yang lain. Nah, sifat sakramentil perkawinan Kristen itulah yang membuat perkawinan kokoh dan tak terceraikan. Berikutnya masuk pada sesi aktivitas. Silahkan baca teks kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 25 dan Injil Markus bab 10 ayat 2 sampai 12. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah. Ini untuk tugas hari ini, silahkan dikerjakan dan silahkan dikumpulkan melalui Google Classroom atau melalui WA pribadi Ibu. Sekian materi hari ini, terima kasih dan sampai jumpa.